Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarana Mukti dengan NIM 210504041. Di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Ibu Marniarani. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Ibu Marniarani karena telah memberikan tugas ini kepada saya sehingga saya menambah wawasan serta pola pikir saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sebuah putusan nomor 1 KKIM tahun 2016 PN Niaga SMG bahwa permohonan pilot serta surat permohonan tertanggal 8 Maret tahun 2016 ini telah mengajukan sebuah permohonan pilot terhadap para permohon pilot ya sebagaimana telah didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Jadi di dalam register nomor 1 garing Hakim garing 2016 PN Niaga SMG tanggal 14 tahun 2016 dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut. Betapa kagetnya penggugat juga sebab dari informasi dan data yang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HKI Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata tanpa sepengetahuan izin para penggugat atau ahli waris lainnya. Tergugat telah mendaftarkan merek Kerbau Jaya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual HKI, Kementerian Hukum dan Kementerian PNG nomor pendaftaran di 2011 kelas barang atau jasa 34 yang merek dan logonya ini sama persis dengan merek milik TN Hadi Subroto. Pembuat tergugat jelas melanggar pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan merek mereka ini tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon dan beretikat tidak baik. Selain itu juga melanggar pasal 6B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur-unsur yang tidak memiliki daya perbedaan penyeimbang. Yang menjadi pokok persoalannya ini adalah apakah pendaftaran merek Kerbau Jaya ini yang diajukan tergugat sebagaimana terdaftar dengan nomor 00381996 tertanggal 6 Juni 2011 kelas barang 34 dari daftar umum Dirjen HKI bahwa terhadap persoalan tersebut majelis hakim secara sistematis mempertimbangkan sebagai berikut. Asal usul kepemilikan dan pemakaian pertama merek Kerbau Jaya ini bahwa dalam posisi angka 1 mendalilkan TN Hadi Soebroto dalam perkawinannya dengan Y. Kamilasari RP1 telah karuniai 5 anak yaitu Reni Ratna Purnaningsi NA Soebroto. Penggugat 2 dahulu ini bernama Ratna Purnaningsi. Yang kedua ada Bambang Soebroto tergugat dahulu bernama Joni Prasetya. Ketika ada Beni Soebroto turut tergugat 1 dahulu bernama Endra Sulistyo. Yang kepada Ira Soebroto turut tergugat 2 dahulu bernama Nur Indra Jastuti. Yang kelima ada Budi Soebroto yang penggugat 3 dahulu bernama Sosiawan Effendi bahwa dalam posisi angka 2, 3, dan 4, 5, dan 6 pada intinya penggugat mendalilkan semasa hidupnya TN Hadi Soebroto ini telah mendirikan perseorangan Comendita CV Kerbau berkedudukan di Surakarta bukti P6. Kemudian untuk perkembangan usaha TN Hadi Soebroto ini ia mengembangkan usahanya membubarkan CV Kerbau dan kemudian menjadi perseorangan terbatas PT Kerbau yang berkedudukan di Salak Bukti 7.
HWA. Akan tetapi menurut penilaian majelis hakim, tindakan tergugat tersebut semestinya harus tetap melalui prosedur hukum yang benar-benar, yaitu tetap dengan menyertakan persetujuan para ahli waris lainnya, sekaligus untuk menghindari adanya sebuah kecurigaan niat sesungguhnya dari tergugat. Secara nyata para penggugat telah mengupayakan penyelesaian hal itu dengan mengundang atau memusyawarahkan dengan tergugat, tetapi tergugat ini tidak pernah hadir membuktikan merek dan logo yang telah didaftarkannya oleh tergugat keseluruhannya. Yang ini adalah sama persis dengan milik TN Hadi Subroto yang telah didaftarkan sebelumnya. Buktinya ini P16. Berikut juga sama persis barang atau jasa 34 bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pasal 5 huruf B menyebutkan merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur-unsur tidak memiliki daya pembeda. Majelis hakim di sini menimbang bahwa karena keseluruhan dalil gugatan dalam gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi ini dikabulkan. Untuk itu biaya perkara harus dibebankan pada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Memperhatikan ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 61 ayat 2A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Ini mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan menurut hukum bahwa TN Hadi Subroto sebagai pemilik dan pemakai merek Kerbau Jaya, dan karena itu para ahli waris yang disetujui ahli waris lainnya berhak dapat melakukan data ulang atau perpanjangan merek Kerbau Jaya. Yang ketiga, menyatakan menurut hukum bahwa tergugat Taniah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan ayat 2A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000 untuk setiap harinya apabila tergugat melanggar dan tidak menaati isi peraturan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor 491 HK Perdata SUS garing 2011, penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk yayasan yang akta pendirinya ini sebagaimana tertuang dalam akta Yayasan The Surabaya International School tertanggal 22 Februari 1977 nomor 38 oleh Eli Nangoy SH Notaris di kota Surabaya. Ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya di bawah nomor 15 garing 1977 tanggal 8 Maret 1977, telah diumumkan dalam berita negara nomor 27 tanggal 2 April tahun 1985. Tambahan nomor 6 garing 1955 bersesuaian pula dengan akta pernyataan keputusan rapat badan pengurus Yayasan The Surabaya International School. Foundation nomor 10 tertanggal 29 September 2008 dan akta pembetulan nomor 1 tanggal 8 April 2009. Keduanya ini dibuat oleh notaris yang sama, James Ridwan Everin SH, notaris di kota Surabaya. Ini diterima dan dicatat sebagai daftar yayasan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah nomor AHU AH.0 0108 dan 303 tertanggal 6 tertanggal 6 Mei tahun 2009 ini perihal Yayasan Surabaya International School. Kegiatan penggugat ini adalah dia ini menjalankan sebuah sekolah internasional. Nama sekolahnya ini dengan nama badan hukum yakni Surabaya International School. Jadi sekolah International School tersebut diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimana dia berlaku di negara Republik Indonesia. Mengenai sekolah internasional ini, betapa kagetnya penggugat karena adanya tiba-tiba pada tanggal 4 Agustus 2010 penggugat ini menerima surat tertanggal 26 Juli 2010 yang dikirimkan oleh tergugat satu perihal memberitahukan surat pemberitahuan tersebut. Pada inti suratnya memberitahukan bahwa tergugat satu ini adalah pemegang dan pendaftar pertama atas merek Surabaya International School.
Merek Surabaya International School ini atas nama tergugat 1 yang telah didaftarkan pada daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dengan nomor pendaftaran 543887 dan tertanggal penerima permohonan 11 Juli tahun 2002. Selanjutnya dalam suratnya tergugat 1 ini mempertimbangkan kepada penggugat agar segera menghentikan penggunaan nama Surabaya International School dalam waktu 7 hari sejak suratnya diterima dengan ancaman upaya tuntutan hukum akan dilayangkan oleh tergugat 1 kepada penggugat pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Ini memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan sebuah gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga yang meliputi wilayah tempat kedudukan tergugat tersebut. Jadi sedangkan alasan gugatan pembatalannya itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6 antara lain pemilik merek ini yang tidak terdaftar dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Penggugat sangat berkepentingan terhadap merek terdaftar Surabaya International School atas nama tergugat 1 sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek-merek yang telah didaftarkan dalam daftar umum merek yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan adalah merek-merek yang terdaftarnya ini belum melebihi tenggang waktu 5 tahun, sedangkan merek-merek yang terdaftarnya sudah lebih dari 5 tahun ini dia ini sudah tidak bisa dapat lagi untuk dijadikan objek sengketa dalam suatu gugatan yang bersifat pembatalan. Adapun maksud dan tujuan pembahasan waktu tersebut ialah dia ini mengingat berdasarnya biaya yang akan dipergunakan oleh pemilik merek terdaftar ini di dalam mempromosikan produknya dengan menggunakan merek tertentu. Dalam kasus ini hakim menerapkan sebuah pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang dimana ditolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Yayasan Nusa Adiguna tersebut, menghukum permohonan kasasi tergugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Putusan 126 PK PDT, SUS HKI 2016 bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa permohonan peninjauan kembali terdahulu termohon kasasi atau tergugat telah mengajukan permohonannya peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 308K PDT SUS HKI 2013 tertanggal 18 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum. Perkaranya ini melawan termohon peninjauan kembali dahulu permohonan kasasi atau penggugat pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, ada putusan Komisi Banding Merek nomor 173 KBM atau HKI 2012 tertanggal 1 Agustus 2012 tentang penolakan permohonan banding terhadap keputusan Direktorat Merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek dagang Pure Baby nomor agenda 00/2010 025939 yang tertanggal pada 16 Juli 2010. Putusan tersebut diterima oleh penggugat pada tanggal 11 September 2012 dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Merek. Pertimbangan hukum tergugat mengenai adanya persamaan antar merek Pure Baby yang diajukan permohonannya oleh penggugat dengan merek My Baby plus lukisan di daftar nomor IDMO 00014669 adalah tidak tepat dan tidak benar. Jadi pendaftaran merek Pure Baby ini atas nama penggugat
ini di atas ditolak oleh Direktorat Merek melalui surat nomor HKI 4HI 0602T 0278/12 tertanggal 17 Februari 2012 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek. Penolakan tersebut adalah dengan alasan merek Pure Baby tersebut mempunyai kesamaan pada pokok-pokok dengan merek My Baby plus lukisan di daftar nomor IDM untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek. Pure Baby tersebut di atas penggugat telah mengajukan sebuah permohonan banding kepada tergugat pada tanggal 24 April 2012. Permohonan banding ini kemudian ditolak oleh tergugat dengan putusan Komisi Banding Merek nomor 173 KBM HKI 2012 tertanggal 1 Agustus 2012. Tergugat hanya mempertimbangkan persamaan pada unsur kata baby pada kedua merek tersebut dan telah mengesampingkan unsur dominan lainnya dari merek My Baby plus lukisan daftar nomor IDM MO 0045069 yaitu My dan lukisan gambar baby yang merupakan bagian tidak terpisah dari merek My Baby plus lukisan, sehingga ketika memperbandingkan kedua merek seharusnya tergugat tidak memisahkan kata My Baby dan lukisan My Baby dan lukisan baby tersebut dari merek My Baby plus lukisan, bahwa merek My Baby dapat terbukti sebagai merek terkenal karena telah terdaftar di 8 negara dengan upaya pengiklanan melalui website yang terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga pendaftaran Pure Baby ini tidak beretikat baik, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka termohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali. Baik, yang kedua ada majelis memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung. Yang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, putusan nomor 5 PDT SUS HKI 2018 PNSMG, bahwa penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseorangan terbatas dengan nama PT Inter Sports Marketing PT ISM dengan nomor akta pendirian ini nomor 2 tertanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan notaris Zacharias Owole SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan sebuah pengesahan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi nomor putusan AHU 09377 AH0101 tahun 2019 tentang pengesahan badan hukum perseorangan terbatas tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS PT Inter Sports Marketing nomor 5 tertanggal 5 Mei 2014 ini yang dibuat di hadapan notaris Irma Bonita SH Notaris di Jakarta, yang dimana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan data perseorangan PT Inter Sports Marketing. Jadi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini nomor AHU 08835 P4022 2014 tertanggal 9 Mei 2014 perbuatan tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil DTM di areal komersil di Cliff Hotel Yogyakarta di Jalan Avandi 8B Desa Catur Tanggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5528 tersebut 281 tersebut penggugat melalui PT Nonbar perwakilan DIY Jateng telah melakukan somasi atau teguran agar tergugat ini dapat memproses izin tersebut. Namun beberapa kali somasi tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan somasi penggugat tersebut, yang dimana akibat tergugat tidak mau memproses izinnya,
sehingga penggugat sangat dirugikan sebagaimana ketentuan pasal 1365 BW Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 JO, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak ciptanya. Pemegang hak cipta atau penerima hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Hal ini dengan ketentuan yang sebagai berikut: pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokok adalah mengenai tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil TM atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 yang ditayangkan oleh tergugat tanpa izin dari penggugat yang mempunyai hak media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil TM, dan perbuatan menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di TM di tempat komersial tanpa izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan akibat penggugat sangat dirugikan karena tergugat ini tidak membayar biaya perizinan kepada penggugat atau ditunjukkan oleh penggugat, yakni PT Nonbar Petitum ke-8 yang memohon untuk menghukum tergugat membayar uang paksa atau dewangso sebesar 1 juta rupiah pada penggugat setiap harinya. Apabila tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap, menimbang bahwa pokok gugatan penggugat ini adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga penerapan duangsom untuk pemenuhan sejumlah uang sebagaimana yang dituntut oleh penggugat haruslah ditolak, menimbang bahwa terdapat gugatan sita jaminan dan putusan serta perta karena selama persidangan majelis hakim tidak melakukan penyitaan terhadap hak milik tergugat, maka permohonan menyatakan sah dan berharga atau petitum angka 2 tidak dapat dikabulkan. Demikian juga halnya dengan putusan serta merta Majelis hakim ini telah menilai permohonan dimaksud tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR, untuk itu harus ditolak, menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ini dapat disimpulkan bahwa penggugat adalah pihak yang menang. Untuk itu biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan, memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 4, pasal 2 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan perundang-undangan yang bersangkutan, putusan nomor 167 PKI PDD SUS AKI 2018. Penggugat ini mengendalikan bahwa penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik statusnya yang sah atas merek Ken untuk membedakan produk-produk jasa penggugat dengan produk-produk jasa lainnya, menyatakan merek Ken ini milik penggugat sebagai merek terkenal. Jadi dia menyatakan merek-merek milik tergugat ini dengan nomor pendaftaran IDM 000152 638, nomor pendaftaran IDM 009614, nomor pendaftaran IDM 009612, nomor pendaftaran IDM 00152, nomor pendaftaran IDM 00152 467, nomor pendaftaran IDM 000911, nomor pendaftaran IDM 009613 ini memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Ken milik tergugat dengan nomor pendaftaran IDM 00152 638, nomor pendaftaran IDM 0096, nomor pendaftaran IDM 009612, nomor pendaftaran IDM 0001563, nomor pendaftaran IDM 0015247, nomor pendaftaran IDM 009613 telah didaftarkan atas dasar etika tidak baik, membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran, menyatakan merek-merek milik tergugat dengan nomor pendaftaran IDM 00152. Pendaftaran IDM 009603 ayat 7 memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan pendaftaran. Ini menyatakan merek-merek milik tergugat dengan nomor pendaftaran IDM 00152 ini
ini 13 dari daftar umum merek bahwa terdapat gugatan tersebut, tergugat dan turut tergugat mengajukan ekspresi yang pada pokoknya ini tergugat gugatan. Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu, turut tergugat gugatan penggugat kadaluarsa tentang pemakaian pertama, tentang itikat tidak baik, tentang merek terkenal bahwa merek tergugat telah terdaftar pada tanggal 16 Januari tahun 2008. Sedangkan penggugat pendaftaran gugatan pembatalan pada tanggal 3 November tahun 2015 sehingga telah lewat waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2, pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh permohonan peninjauan kembali Arif tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 55K garing PDT SUS HKI tahun 2016 tertanggal 8 September tahun 2016, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini. Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ini dikabulkan, maka termohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan pada kelima putusan tersebut. Jadi masing-masing hakim ini menerapkan sebuah pasal yang berbeda dari apa yang sudah didalilkan dalam gugatan tersebut. Baik, sekianlah hasil putusan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.